Sadar nggak sadar, perebutan jatah tiket menuju Piala Dunia menemani King Jepang via round 3 makin panas dingin. Australia sebagai tim unggulan yang jauh di atas Indonesia maupun pesaing lain di grup C pun sekarang harus bersaing dengan jatuh bangun. Setelah beberapa kali kesandung di leg pertama, skuad asuhan Tony Popovic justru makin seperti terbawa sial. Kali ini defender mereka makin kalah telak, usai banyak yang layu tumbang akibat cedera. Dan kini justru nambah lagi, hingga kini total cedera pemain Australia sudah satu skuad sendiri atau sejumlah 11 orang. Di sisi lain, para penggawa Garuda justru perlahan makin mengeluarkan tajinya di benua biru. Karir pemain Indonesia menjadi sebuah perbincangan yang menarik perhatian dari media-media internasional. Nama-nama yang perform dan tidak tergantikan kayak Jesus menjadi yang paling bersinar terang. Hingga kini, bek 24 tahun ini disebut sedang mendapatkan banyak tawaran baru lagi dari Udinese, dari berbagai klub yang menginginkan tanda tangannya di akhir musim. Ini sudah kesekian kalinya Che diincar klub yang ingin memboyong, namun kali ini Udinese beneran serius memberikan tawaran. Lantas bagaimana perjalanan seorang Kapten J untuk meningkatkan levelnya di Eropa yang bahkan bisa mengalahkan bek Australia? Let's go, kita ulas sampai tuntas. Kerja keras pantang menyerah yang membakar jiwa para pemain akan dituntaskan pada matchday Maret. Dan tidak terasa, laga pertama Patrick Kluivert sebagai pelatih akan berlangsung di kandang Australia Sydney Stadium akan segera terlaksana. Tinggal hitungan minggu, skuad Garuda akan terbang untuk kembali mempertontonkan sebuah pertunjukan nyata akan pemersatu bangsa. Martabat negara kita sedang diperjuangkan menuju kelas dunia via sepak bola dan stabilnya performa pemain Indonesia di klubnya masing-masing. Adaptasi super kilat dari skuad Garuda yang secara pengalaman masih fresh bersama pelatih baru bisa berjalan lebih terorganisir. Namun entah kabar baik atau kabar kurang baik, skuad Australia perlahan seperti retakan oleh cedera. Para pemain mereka makin kompak mengalami penurunan performa serta mengalami cedera. Yap, setelah sebelumnya total ada 10 pemain yang dilaporkan cedera, kini sudah pas satu skuad berjumlah 11 pemain. Entah kebetulan atau gimana, lagi-lagi Australia kehilangan pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Pemain Australia, Cameron Burgess, mengalami cedera saat merumput di Liga Inggris bersama Ipswich Town. Burgess cedera saat Ipswich menghadapi Nottingham Forest dalam laga lanjutan Piala FA Cup. Ia harus ditarik pada awal babak kedua, dan di laga ini timnya kalah lewat adu penalti dengan skor 4-5. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, sudah mengkonfirmasi adanya gangguan pada betis yang menjadi alasan pergantian pemain. Alex cedera hamstring, Cameron cedera betis. Saya tidak yakin apakah itu benturan atau hal lain, ucap pelatih Ipswich Town seperti dilansir dari TWTD. Yap, kabar ini sekaligus menambah daftar cedera bek Australia yang kini total mencapai 4 orang. Burgess menyusul cederanya Harry Souttar, Alessandro Cerciati, dan Hayden Matthews. Sehingga secara persaingan, skuad asuhan Tony Popovic makin kalah telak di posisi defender. Nama-nama bek tengah yang tersisa seperti Ryan Grant, Milos Degenek masih jauh di bawah pemain utama maupun jika dibandingkan dengan bek timnas Indonesia. Kini pelatih Australia makin merenungi kendala di bek tengah, apalagi jika dalam waktu dekat ini belum ada yang benar-benar pulih. Dan di tengah huru-hara bek Australia, para defender Indonesia justru mendapatkan perhatian lebih di media-media Eropa. Jika kemarin Meiselkers dilaporkan sedang diminati Valencia dengan nominal angka transfer mencapai 11 juta euro, sekarang ada Bang Jai yang sedang mencari titik balik yang lumayan berat untuk membawa Venezia keluar dari zona degradasi. Dan perjuangan sang kapten sejati Jesus membuat para tim-tim Serie A lainnya justru berdatangan.
Mereka berdalih ingin menyelamatkan karir Jay apabila tim kesayangannya amit-amit degradasi di akhir musim. Kalau sebelumnya sempat dilaporkan dipantau oleh tim-tim Serie A semacam Torino, Juventus, AC Milan, hingga tim-tim di Bundesliga, kali ini tawaran serius dan menggiurkan datang dari Udinese, klub papan tengah yang menjadi tempat berkembangnya para pemain. Dilansir dari media lokal Italia, Tutto Udinese menyebut bahwa pihaknya serius mendatangkan Jay, bukan lagi memata-matai saja. Klub yang berkutat di peringkat 10 klasemen Serie A sangat serius melihat potensi Jay untuk memimpin pertahanan di musim depan. Udinese merencanakan transfer terjadi pada musim panas 2025 sebagai cara mengantisipasi terjadinya kehilangan bek mereka yang diburu Napoli, yaitu Jaka Bijol dan Omar Solet. Lebih lanjut, menurut laporan media lain, Tutto Mercato Web menyebut Udinese telah melakukan kontak awal dengan agen Jesus. Mereka sudah saling membahas mengenai kemungkinan transfer yang akan terjadi di bursa musim panas mendatang. Namun sejauh ini belum ada negosiasi resmi yang berlangsung. Udinese sedang mempertimbangkan peran penting yang diambil Jesus jika menjadi pemain inti. Sebagai center back sekaligus kapten Venezia, salah satu keunggulan yang ditawarkan Jay adalah jiwa leadership yang tidak kenal menyerah. Selain itu soal harga, mungkin akan menyesuaikan keinginan Venezia. Apalagi jika beneran terdegradasi, pasti harganya akan sedikit miring. Dan inilah kenapa pemilihan dari agen Jesus sendiri masih belum masuk ke negosiasi. Karena masih ada kemungkinan ada tawaran baru dari klub lain. Di antara berbagai nama, ada Jesus dari Venezia. Profil yang menarik, baik dari segi teknis maupun biaya. Telah ada kontak penjajakan pertama dengan perwakilan sang pemain. Belum ada yang konkret, sang agen juga mendengarkan proposal dari tim lain di divisi teratas Italia dan luar negeri seperti Bundesliga dan La Liga. Namun sudah ada pendekatan awal dengan Udinese. Sementara itu, Jesus fokus pada tujuan untuk tetap bersaing dengan Venezia. Tetapi tidak menyembunyikan keinginannya untuk tetap berada di Serie A jika timnya gagal mempertahankan kategori tersebut. Suatu aspek yang dipantau ketat oleh Udinese, siap melakukan intervensi jika kondisi tepat muncul untuk serangan yang menentukan. Tulis laporan media tersebut. Sementara itu ada kabar dari Patrick Kluivert sendiri yang makin kebingungan menentukan penyerang yang pas buat memanfaatkan peluang di depan gawang Australia. Oleh Romani sebagai ujung tombak harus dikasih supply dari pemain-pemain sayap yang gaya permainannya cocok. Nah, tapi nih mengutip dari laporan A1 pemain keturunan.id, ada bau-bau penyerang abroad kita yaitu Rafael Struijk disinyalir tidak akan dipanggil oleh tim kepelatihan mengingat skuad Garuda butuh slot untuk para pemain baru. Sejatinya masih ada pemain abroad lain yang juga disinyalir kuat nggak dipanggil, karena laporan tersebut merujuk pada para pemain yang berada di luar Eropa. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Sandy Walsh, dan Jordi Amat yang punya kemungkinan dikorbankan. Namun kemungkinan kuat adalah Rafael Struijk. Maaf nih buat para fansnya. Tapi jika dilihat secara objektif, Struijk menjadi salah satu pemain yang mendapatkan mini menit bermain di Liga Australia. Bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Brisbane Roar, masuk skuad aja nggak, apalagi mendapatkan menit, ya kan? Nah, penurunan performa yang dialami Struijk dikhawatirkan nggak dapat dimaksimalkan jika dipanggil. Selain Struijk, sejatinya ada Nathan Chow-on yang juga mini menit bermain. Namun, info A1 kali ini merujuk pada pemain abroad di kawasan Asia. Dan bagi Nathan, dirinya sedang berjuang mati-matian mencari menit bermain. Bahkan sampai masuk ke skuad U21 Swansea demi bisa terus bugar. Yap, terlepas dari apapun, kebijakan yang diambil oleh Kluivert bersama jajaran pelatih tentu saja kita tidak boleh terlalu ikut campur sampai dalam.
Tim kepelatihan lebih tahu soal kondisi serta taktik yang mereka terapkan. Lagi pula, jika nggak sesuai harapan, maka pelatih juga yang bakal bertanggung jawab, ya kan? Dan semoga nggak di luar ekspektasi banget lah, melihat bagaimana Australia diterpa badai cedera. Semoga Coach Patrick, Alex Pastor, Danny Lanzat, serta Gerald Van Onberg bisa memberikan yang terbaik. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.